Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama, kurang lebih hampir 3 tahun saya menghilang dari peredaran dunia per-TV-nan. Juga otomatis dari YouTube saya juga tidak aktif, demikian juga di medsos yang lain. Alhamdulillah, setelah menjalani kegiatan yang menyebabkan saya menghindari semua kegiatan yang sifatnya duniawi dan programnya sudah selesai, akhirnya saya bisa aktif kembali untuk memberikan training, konseling, dan juga mentoring baik secara offline maupun online. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa channel YouTube saya yang lama, ya, Sofyan Abdillah, tidak bisa saya akses karena verifikasi 2 langkahnya gagal. Untuk verifikasi melalui email bisa, tetapi verifikasi melalui nomor HP saya tidak memungkinkan karena nomor HP saya sudah hangus dan tidak bisa diperbaharui. Sehingga saya terpaksa membuat channel YouTube baru, yaitu Sofyan Abdillah New. Ya, silakan nanti rekan-rekan kalau ingin mengakses YouTube saya ke YouTube yang baru saja, yaitu Sofyan Abdillah New. Sedangkan video-video di YouTube yang lama akan saya download dan saya upload di sini, ya, di channel YouTube yang baru. Iwan sekalian atau saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya kalau ngevlog, ya, ngetik video, biasanya lebih banyak menjawab pertanyaan dari klien. Kemarin ada pertanyaan dari seorang ibu, yaitu putranya SMA mengambil jurusan IPA, PG-nya personality genetiknya thinking extrovert. Beliau menanyakan profesi yang tepat nantinya harus kemana Pak Sofyan. Akan saya jelaskan dulu, thinking extrovert itu paling cocok profesi sebagai apa sih? Nanti akan saya bedakan sedikit dengan thinking introvert. Kalau thinking introvert itu silakan Anda membayangkan seorang profesor yang mempunyai laboratorium dengan peralatan dan bahan-bahan yang lengkap. Dia di situ bekerja sendiri, ya, berhari-hari, sehari-hari dia bekerja sendiri untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Itu adalah gambaran dari thinking introvert. Sedangkan thinking extrovert itu gambarannya adalah silakan Anda membayangkan seorang kapten kesebelasan yang mengomando teman-temannya, ya, dalam melakukan pertandingan sepak bola. Dia mengomando dengan strategi yang jitu, sangat taktis, gerak cepat, efektif, efisien, ya. Termasuk yang cocok sebagai pelatih sepak bola juga thinking extrovert. Kalau Anda sempat mengikuti sepak bola Indonesia yang waktu itu masuk ke, kalau nggak salah, Piala Dunia tahun 2024 yang lalu kalau nggak salah, pelatihnya adalah Sintayong. Dia itu thinking, ya. Tapi thinking extrovert atau introvert, kalau dugaan saya thinking introvert. Tetapi meskipun dia thinking introvert, dia tetap cukup bagus dalam melatih anak buahnya dalam bersepak bola. Dan menurut penilaian saya, kualitas sepak bola Indonesia timnas saat itu melakukan atau terjadi perubahan yang signifikan, terjadi kemajuan yang cukup bagus. Nah, thinking extrovert, silakan Anda membayangkan pekerjaannya adalah dia itu sebagai komandan lapangan yang handal, penuh strategi, sangat taktis, ya, bekerja efektif, efisien, disiplin, ya. Ketika bekerja di sebuah tempat, dia menjaga ketertiban, kebersihan, kedisiplinan, dan sejenisnya. Maka thinking extrovert itu cocoknya dia bekerja di wilayah manajemen. Meskipun nanti antara thinking extrovert dan thinking extrovert dengan thinking introvert itu dibolak-balik masih bisa, karena MK-nya masih sama, mesin kecerdasannya masih sama, yaitu thinking, ya.
sesama thinking baik thinking introvert atau extrovert itu profesinya masih bisa dibolak-balik. Tapi kalau putra kita yang thinking extrovert ingin melejit sampai level nasional, ya harusnya dia bekerja di wilayah thinking extrovert, yaitu sebagai ahli manajemen, ya. Ahli manajemen yang mengomando anak buah dengan sangat bagus. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu dia mengatur orang. Misalnya begini, dia bekerja di sebuah perusahaan, maka ketika dia punya anak buah 10, ya, kalau di dunia militer itu 1 regu, dia akan mengatur anak buah itu sangat taktis, ya, penuh strategi, kecepatan tinggi, efektif, efisien, sehingga bisa mencapai target dengan hasil yang maksimal. Setelah dia memimpin 1 regu, mungkin dia naik ke bisa memimpin 3 regu yang kalau di militer dinamakan sebagai komandan peleton, ya. Kalau di perusahaan mungkin 1 peleton ini jabatannya kalau nggak salah biasanya dinamakan supervisor, ya. Supervisor itu tugasnya melaksanakan sistem dan mengontrol ketat anak buah agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan sistem tersebut, ya. Thinking bisa mengepalai efektif sampai kurang lebih 100 orang. Jadi kalau dalam dunia militer itu adalah komandan kompi, 3 peleton itu adalah 1 kompi, jadi komandan kompi bisa melakukan dengan efektif dan efisien. Tapi perlu dicatat rekan-rekan, misalnya di sebuah perusahaan besar, misalnya Astra Group, ya, itu setahu saya ada 2 jalur profesi atau 2 jalur karir manajemen sama karir spesialis. Dan nanti biasanya di level tertinggi yaitu direktur atau minimal kepala pabrik, direktur kepala pabrik itu mereka jabatannya sama, gajinya kurang lebih sama, tetapi jalurnya beda. 1 spesialis, 1 adalah manajemen. Manajemen itu berarti mengatur orang. Misalnya dia awal masuk banyak teknis, kemudian setelah dia menjadi minimal ketua regu atau supervisor, dia itu adalah mengatur orang, ya. Teknis diserahkan pada anak buah, dia cenderung banyak mengatur orang. Itu adalah manajemen. Tapi kalau jalur yang spesialis, dia dari masuk di perusahaan itu pekerjaannya teknis. Misalnya dia pabrik mobil, maka dia mengotak-atik bagaimana menciptakan mobil yang bagus, komponen-komponen yang handal, yang harganya murah, dan durability-nya atau ketahanan di pemakaiannya bisa jangka panjang, ya. Jadi dia di teknisnya. Sekarang yang thinking extrovert di manajemennya, kalau yang thinking introvert di teknisnya. Tapi nanti ketika mereka sudah sekian waktu berprestasi, maka biasanya levelnya sama, gajinya kurang lebih sama, tetapi wilayahnya beda. 1 ahli di bidang tekniknya itu thinking introvert, sedangkan yang thinking extrovert adalah di manajemennya. Sekarang kalau di dunia bisnis, thinking extrovert berarti dia cocok terutama dalam membuat usaha yang sifatnya manufaktur, ya, membuat barang, ya. Membuat barang, ya. Maka ketika dia pertama kali mengerjakan bisnisnya itu, dia menggunakan tenaganya sendiri. Setelah sukses, sudah bagus, kemudian dia menyusun sistem dari pengalaman hidupnya. Setelah itu dia mulai merekrut anggota atau karyawan atau anak buah, dan dia manage dengan baik, dengan strategi yang luar biasa, efektif, efisien, bertarget, dan seterusnya, yang akhirnya dia akan sukses mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi kalau thinking introvert di bisnis, dia cenderung menciptakan barang yang sangat bagus, dan dia spesialis di bidang itu sampai barangnya ini memang dicari orang, ya. Contoh, ya, thinking yang di dunia kuliner, bisa juga thinking di dunia kuliner, ya. Kemampuannya memang di bawah insting dalam memasak, tetapi thinking ketika sudah bisa
menghasilkan masakan, dia akan mudah membuat cabang karena masakan dia yang enak itu, yang berkualitas tersebut, itu dia ada SOP-nya. Karena kalau thinking memang ketika melakukan sesuatu itu ada ukurannya. Sebagai contoh, saya punya klien seorang thinking extrovert, dia jualan roti via kacang hijau yang tahun 2012 itu harganya masih 500-an. Itu dia sudah jadi miliarder, penghasilan per bulannya bersih 1 miliar itu. Saya ke sana. Gaya bekerjanya thinking extrovert banget. Di awal dia bekerja dengan tim kecil, dia ikut menjadi sales, ikut memasarkan langsung di lapangan. Setelah mulai bagus, sistem dia buat, akhirnya dia sebagai owner yang juga sebagai manajer yang handal, ya, selalu mengontrol ketat pabriknya senantiasa bersih, disiplin, ya. Mereka yang nggak disiplin biasanya ya dikasih shock terapi, kalau masih bisa bertahan ya harus mengikuti aturan beliau, kalau enggak silahkan keluar. Dan walhasil sangat luar biasa, dan hari ini sudah lebih dari 2 miliar per bulan penghasilan beliau. Ini contoh thinking extrovert yang di wilayah membuat makanan atau kuliner. Kalau thinking introvert, saya pernah mengajar bisnis, ya, thinking introvert, ya. Saya juga sebagai mentor bisnis. Ketika seorang thinking extrovert kita mentoring dan dia bergerak di bidang kuliner, yaitu waktu itu dia membuat jualan es buah dan mie ayam. Dia thinking introvert berarti fokus pada membuat mie ayam dan es buah yang paling enak. Ya, dia harus membuka kios meskipun sederhana pakai tenda, tapi dia harus berhenti di tempat untuk konsentrasi membuat resep yang paling enak. Alhamdulillah berkembang dan dia bisa buka cabang waktu itu dari 1 sampai ketika kita mentoring selama setahun bisa buka cabang 2 lagi, jadi punya 3. Nah, ini kalau kita ingin spesifik sampai pada personality genetiknya untuk meraih prestasi. Dan insya Allah kalau kita konsisten dengan profesi yang berbasis tadi personality genetik, mudah-mudahan kita bisa melejit. Kalau dugaan saya, kalau dia konsisten, ya minimal terbaik lah sekutama dia. Kalau thinking extrovert yang saya ceritakan tadi yang buat roti itu, dia sekarang sudah mungkin mau merambah, ya, bersaing di level nasional untuk urusan membuat roti, terutama roti kering atau rotinya itu sanilnya kering tapi agak setengah basah. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan silahkan tunggu terus video-video saya selanjutnya. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.